Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kita kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari mendapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki materi kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu: pertama, menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Yang ketiga, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Yang keempat, mengidentifikasikan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Sebagai seorang muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Kalian akan dapat jawabannya dengan menyimak video ini. Namun, terlebih dahulu ada peta konsep tentang materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari dan memahami iman kepada Allah. Mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Mempelajari dan memahami hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Sebelum membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pembagian rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Dari keenam rukun iman yang kita bahas di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman kepada Allah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan ini diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Pembuktian eksistensinya Allah adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri dengan dalil akli dapat dijangkau oleh akal. Kemudian dalil nakli dari dalil Al-Quran. Dalil akli suatu pembuktian oleh akal mencapai sebuah pembenaran bersifat pasti. Contohnya keteraturan alam semesta. Kemudian dalil nakli suatu berita bersifat pasti memberikan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya seperti dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil nakli yang membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kiamat kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Menurut bahasa, nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Sesuai dengan hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah, artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengenal dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna.
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Dari 99 Asmaul Husna tadi, maka di sini kita hanya membahas 4 dari nama-nama Allah itu. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama coba kita lihat Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, Allah mengetahui tanpa batas. 2. Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluknya. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, As-Sami, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku orang yang sesuai Asmaul Husna, As-Sami, harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Yang keempat, Al-Bashir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku orang yang sesuai dengan Al-Basir berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesarannya. Pandai dan cermat dalam memandang sebagai persoalan di sekeliling kita. Orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan atau hikmah. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya meliputi kerugian. Setelah kalian mengikuti materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita ada refleksi atau latihan. Perintah soalnya, jawablah soal berikut ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ilal liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.